Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Islamic Education. Di video kali ini saya akan membahas tentang ayat-ayat mawaris dan penjelasannya. Ini merupakan video kedua hukum waris dalam Islam. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi disebutkan di pengantar bahwa di video kali ini masih terkait hukum pewarisan, kita akan menjelaskan tentang dasar hukum dari mawaris gitu ya, atau ayat-ayat tentang mawaris dan penjelasannya. Juga nanti ada beberapa hadis tentang waris. Kita mulai saja. Berbicara tentang pembagian waris pra-Islam. Jadi pada masa jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, itu warisan itu hanya diperuntukkan khusus bagi laki-laki. Itu pun laki-laki yang sudah dewasa. Dan itu sesuai dengan kontribusi mereka kepada kehormatan keluarga. Kontribusi mereka terhadap kelompok gitu ya. Misalkan dalam berperang, dia jago berkuda gitu ya. Nah, orang yang memiliki skill yang banyak atau kontribusinya banyak terhadap kehormatan keluarga, dia akan mendapatkan warisan yang banyak. Sementara untuk anak-anak dan wanita itu tidak dapat pembagian warisan. Bahkan konon katanya, ya disebut konon itu ya karena kita tidak bisa melihat gitu zaman dulu gitu. Wanita itu jangankan bukan hanya dia itu tidak mendapatkan warisan, tapi dia itu justru diwariskan kepada ahli waris dari orang yang sudah meninggal dunia itu. Anda bayangkan gitu ya. Nah, kenapa anak dan wanita tidak mendapatkan bagian waris? Itu karena mereka itu tidak memiliki kontribusi dalam membela kehormatan keluarga gitu. Jadi karena kontribusi mereka minim dalam membela kehormatan keluarga, karena mereka tidak bisa perang, untuk anak-anak belum bisa melakukan itu gitu ya, hanya diam di rumah, sehingga mereka tidak mendapatkan warisan. Nah, latar belakang itulah yang menyebabkan ayat-ayat mawaris turun itulah pada masa itu. Jadi ayat-ayat mawaris dalam Islam itu asbab nuzulnya itu adalah salah satunya karena anak-anak dan wanita saat sebelum Islam datang itu mereka tidak memiliki hak waris. Nah, ada berapa ayat tentang waris itu? Aturan waris dalam Islam itu merupakan salah satu dari sekian banyak aturan dalam Islam yang ditetapkan secara detail. Ayat mawaris itu yang menjelaskan tentang pembagian itu ada 3 di surat An-Nisa. Yang pertama ayat 11, yang kedua ayat 12, yang ketiga ayat 176 gitu ya. Yang pertama An-Nisa ayat 11, yang kedua An-Nisa ayat 12, yang ketiga An-Nisa ayat 176 gitu ya. Apakah ada ayat yang menjelaskan tentang warisan selain 3 ayat ini? Ada. Menurut para ulama. Yang pertama itu adalah surat An-Nisa ayat 7, surat Al-Anfal ayat 75, dan surat Al-Ahzab ayat 6. Tapi itu tidak menjelaskan secara detail. Gitu. Yang menjelaskan secara detail itu 3 ayat yang tadi disebutkan pertama. Baik, kita mulai dengan ayat yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah fi auladikum. Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Nah, anak-anak di sini itu meliputi anak kandung langsung, gitu ya, ataupun anak dari anak kita, anak si mayit maksudnya, atau cucu. Itu termasuk anak-anak dalam konteks ini. Ini menurut ijma ulama, gitu. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Bagi seorang laki-laki
itu mendapatkan bagian dua bagian perempuan. Nah, jadi yang pertama nih dari yusikumullahu fi auladikum, menurut ijma ulama, kalau anak laki-laki tidak ada, maka cucu laki-laki itu bisa menggantikan anak laki-laki sebagai ahli waris, gitu. Jadi anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu maksudnya, cucu laki-laki dari anak, ketika anak laki-laki tidak ada, itu bisa menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Yang pertama. Lizakari mislu hadil unsayain. Untuk laki-laki dapat bagian setara dengan dua bagian perempuan. Jadi kalau ahli waris itu meninggalkan ahli waris hanya satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, anak, gitu ya, anak kandung maksudnya. Nah, itu seluruh harta warisan untuk mereka berdua. Tapi laki-laki itu setara dua bagian untuk perempuan. Nah, bagaimana kalau anak itu lebih dari satu? Misalkan laki-lakinya 2, perempuannya 1, atau sebaliknya perempuannya 3, laki-laki 1. Tetap harta warisan untuk mereka secara keseluruhan, tapi tetap pembagiannya itu laki-laki lebih besar 2 bagian dari perempuan. Jadi kalau 2 laki-laki 1 perempuan, nah berarti itu hitungannya laki-laki 2, berarti 2 bagian 4/5, berarti 1/5 perempuan, laki-laki masing-masing 2/5. Nah gitu ya. Itu yang kedua. Juga bagaimana kalau misalkan di samping ada anak laki-laki dan perempuan, ada ahli waris yang lain yang mendapatkan bagian atau ashabul furud yang lain. Misalkan istri si mayit atau kedua orang tua si mayit. Nah, kalau seperti itu kasusnya, harta pusakanya dibagikan dulu ke ashabul furud yang lain. Istri ataupun misalnya kalau istri karena ada anak berarti dia 1/8. Nah, berarti sisanya berapa itu? 7/8. Nah, itu diberikan kepada anak-anak sang mayit. Dengan tetap ketentuannya laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Lalu selanjutnya, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarok. Nah, kalau seorang anak perempuan baik bersama ashabul furud yang lain ataupun tidak ada ashabul furud yang lain, tapi tidak ada anak laki-laki, artinya anaknya itu hanya perempuan, lebih dari 2 perempuannya, maka anak-anak si mayit yang perempuan itu yang lebih dari 2 itu bagiannya adalah 2/3. Lalu dibagi rata di antara mereka. Kalau ada 10 anak perempuan, ya 2/3, lalu nanti 2/3 misalkan dapat 10 miliar, berarti masing-masing 1 miliar. Lalu wa in kanat wahidatan falahan nisbu. Kalau seandainya anak perempuannya itu hanya 1, maka anak perempuan itu dapat setengah warisan. Gitu ya. Kalau anak perempuan itu hanya 1. Nah, begitu pula kalau hanya seorang laki-laki. Jadi ahli waris itu hanya anak laki-laki, maka seluruh hartanya itu diberikan kepada anak laki-laki itu. Nah, gitu ya. Selanjutnya, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Nah, selanjutnya menurut para ulama tafsir, untuk kedua orang tua si pewaris, masing-masing mereka itu akan mendapatkan 1/6 kalau si pewaris meninggalkan anak. Lalu fa in lam yakul lahu walad, kalau si pewaris itu tidak meninggalkan anak, ahli waris berupa anak, fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sudus. Maka untuk ibunya itu adalah 1/3. 2/3-nya itu untuk sang ayah. Gitu ya, untuk sang ayah. Jadi laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Sekali lagi, bagi kedua orang tua, kalau si pewaris meninggalkan anak, maka ibu dan ayah
itu mendapatkan 1/6. Tapi kalau tidak meninggalkan anak, maka ibu dapat 1/3, ayah dapat 2/3. Walaupun di sini tidak disebutkan kan bagian ayah, tapi kalau ahli warisnya hanya ayah dan ibu saja tanpa ada ahli waris yang lain, maka ayah ketika ayat Al-Quran ini menurut para ahli tafsir menyebutkan bagian ibu 1/3, berarti bagian ayah itu 2/3. Karena seluruh hartanya diwariskan kepada kedua orang tuanya. Lalu yang ketiga, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Apabila si pewaris itu memiliki saudara, baik 1 ataupun 2 atau lebih gitu ya, lebih, fali ummihi sudus, maka ibunya itu mendapatkan 1/6, sementara sisanya lipat 5/6 itu untuk ayah. Tapi saudara-saudaranya itu tidak dapat ahli waris. Kenapa? Karena terhalang oleh ayah. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam sebetulnya. Tapi menurut beberapa ulama, karena sang ayah itu punya kewajiban, gitu ya, sang ayah itu punya kewajiban untuk menafkahi anak, bahkan nanti dia menikahkan untuk menjadi walinya. Jadi kebutuhan harta bagi si ayah itu lebih perlu daripada ibu. Dan ibu tidak punya kewajiban apa-apa terkait itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya masih di ayat 11. Mimba diwasiyati yusi biha audain. Nah, ayat ini menyatakan secara eksplisit bahwa pembagian waris yang tadi disebutkan itu dilakukan setelah wasiat dan hutang si pewaris itu tertunaikan. Jadi sebelum dibagikan kepada ahli waris, itu harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu harus dilakukan, harus digunakan untuk menunaikan wasiat dan membayar hutang si waris. Nah, walaupun secara tekstual di sini wasiat disebutkan lebih pertama daripada hutang, menurut para ulama, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Rasulullah dalam hadisnya, kata Sayyidina Ali, Rasulullah memutuskan untuk mendahulukan hutang daripada wasiat, gitu ya. Walaupun di sini wasiat disebutkan utama. Kenapa alasannya? Karena hutang itu tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh seseorang, baik dia itu sebelum meninggal ataupun setelah meninggal. Sementara wasiat ini hanya sifatnya pemberian saja. Jadi hartanya harus digunakan untuk bayar hutang dulu, baru kalau masih sisa tunaikan wasiat. Itu pun wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, baru sisanya dibagikan kepada ahli waris. Nah, gitu ya. Lalu kelanjutan ayatnya, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah menegaskan di sini bahwa orang tuamu atau anak-anakmu, kata Allah gitu ya, orang tuamu atau anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya untuk dirimu, kata Allah. Faridatan minallah. Ketentuan waris itu merupakan ketetapan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Jadi hikmah dari pembagian warisan yang tadi laki-laki bagian daripada perempuan dan seterusnya, itu merupakan ketetapan Allah yang kita tidak tahu di antara para ahli waris itu, di antara anak-anak yang jadi ahli waris ataupun orang tua yang jadi ahli waris, siapa yang lebih dekat manfaatnya bagi si pewaris. Dan itu hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada satupun ketentuan yang lebih adil daripada yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Gitu ya. Itu ayat pertama. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke ayat kedua. Nah, ayat kedua tentang waris ini, yaitu surat An-Nisa ayat 12, itu menjelaskan tentang ahli waris selanjutnya, yaitu yang mendapat bagian, yaitu suami dan istri. Di samping itu, ayat ini menjelaskan tentang kalalah. Kalalah itu apa? Kalalah itu adalah seorang pewaris atau mayit ketika dia tidak meninggalkan orang tua ataupun anak sebagai ahli waris, gitu ya. Jadi ketika dia meninggal, dia tidak memiliki orang tua ataupun tidak memiliki anak, baik sudah meninggal ataupun memang
orang tuanya ataupun tidak memiliki anak, dalam konteks memang dia tidak memiliki anak atau anak-anaknya sudah meninggal duluan. Nah itu kalalah gitu ya. Nah berdasarkan ayat ini, pertama, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakna. Jadi pertama, untuk suami ketika pewaris si mayit gitu ya, atau istrinya tidak meninggalkan anak, maka bagi suami itu dia berhak mendapatkan harta peninggalan istrinya setengah. Tapi kalau fa in kana lahunna walad falakumur rubu', kalau istri atau pewaris itu tidak meninggalkan anak, maka bagi suami itu 1/4. Gitu ya. Sisanya 3/4. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, ya anak. Gitu ya. Mimba diwasiyatin yusina biha udain. Nah, tentunya sekali lagi setelah ditunaikan wasiat dari istrinya dan hutang-hutang istrinya sudah dibayarkan. Lalu bagian istri, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Dan bagi istri, ketika suaminya meninggal dan suaminya tidak punya anak, maka istri itu dapat 1/4. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ketika suami tidak punya anak, istri 1/4. Ketika istri tidak punya anak, suami dapat setengah. Ini 2/3 ya. Tetap selalu seperti itu aturan umumnya. Gitu. Tapi fa in kana lakum walad, ketika suaminya yang meninggal itu memiliki anak, falahunna sumun mimma taraktum, maka bagi istri-istri yang ditinggalkan itu dapat 1/8. Nah, lagi-lagi 1/8 itu 2 kali lipatnya setengahnya dari 1/4 gitu ya. Ketika istri meninggalkan anak, berarti suami dapat 1/4. Ketika suami meninggalkan anak, istri dapat 1/8. Lagi-lagi mimba diwasiatin tusuna biha audain. Jadi setelah wasiat dan hutang hutang suami itu dipenuhi. Lalu ketentuan berikutnya, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atan. Apabila seorang baik itu laki-laki ataupun perempuan yang dia itu kalalah. Tadi sudah saya sebutkan, menurut para ulama kalalah itu adalah seseorang yang meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan ahli waris, ayah ataupun ibu, tapi dia memiliki akhun au ukhtun, saudara laki-laki atau perempuan. Nah, para ulama di sini berpendapat, para ulama tafsir, akhun ukhtun di sini adalah saudara seibu. Karena untuk saudara kandung dan saudara seayah itu ada di surat An-Nisa ayat 176. Jadi ketika dia tidak meninggalkan ayah dan ibu ataupun anak sebagai ahli waris, tapi memiliki saudara laki-laki ataupun perempuan yang seibu, maka bagi saudara laki-laki dan perempuan yang seibu itu, setiap mereka itu punya hak waris 1/6 untuk laki-laki, 1/6 untuk perempuan. Fa in kanu aktsaru min dzalika, tapi kalau lebih dari 2, misalnya lebih dari 2, fahum syuraka fis sulus, maka bagian itu 1/3 dari harta warisan lalu dibagikan kepada mereka secara rata. Nah, gitu ya. Lagi-lagi mimba diwasiatin yusobiha audainin ghairu mudorrin wasiatan minallah wallahu alimun halim. Lagi-lagi pembagian harta waris itu harus ditunaikan setelah wasiat yang pertama, hutang si mayit atau pewaris dibayarkan dan wasiatnya ditunaikan. Nah, itu surat An-Nisa ayat 12. Lalu yang ketiga, surat An-Nisa ayat 176. Ayat ini menjelaskan tentang hak waris bagi saudara perempuan atau laki-laki kandung ataupun seayah. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan, untuk saudara seibu itu di surat An-Nisa ayat 12, di mana mereka kalau hanya 2, masing-masing dapat 1/6, kalau lebih dari 2,
itu sepertiga lalu dibagi rata di antara mereka. Nah, untuk saudara kandung atau saudara seayah baik laki-laki perempuan, hak warisnya itu dijelaskan di ayat ini. Oke. Pertama, yastaqfinunaka kulillah yuftikum fil kalalah. Kata Allah, umatmu itu meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, kulillah yuftikum fil kalalah. Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah. Yaitu jika seseorang, ini meru'un, jika seseorang pewaris atau mayit, halaka laisa lahu waladun, dia meninggal tapi dia tidak meninggalkan seorang anak, walau ukhtun, tapi dia memiliki seorang saudara perempuan, maka seorang saudara perempuannya itu dia mewarisi setengah hartanya. Tapi kalau saudara laki-laki, maka yarisuha, dia mewarisi seluruh hartanya itu. Dia berperan sebagai asobah di situ. In lam yakun laha walad. Ketika saudara perempuannya itu tidak memiliki anak. Jadi kalau seorang laki-laki yang memiliki saudara perempuan, lalu saudara perempuan itu meninggal dunia dan dia tidak memiliki anak, tidak meninggalkan orang tua, gitu ya, dan tidak meninggalkan ahli waris berupa anak, maka saudara laki-laki itu mewarisi seluruh harta saudara perempuannya yang meninggal. Fa in kanata nataini falahumas sulusani mimma tarok. Kalau saudara perempuannya itu, jadi kalau si pewaris itu mayit itu laki-laki, gitu ya, dia memiliki dua orang saudara perempuan, jadi lebih dari satu, baik itu kandung ataupun seayah, falahumas sulusani, maka kedua saudaranya itu dapat bagian warisan 2/3, gitu ya, 2/3, lalu dibagi rata di antara mereka. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, tapi kalau saudaranya itu saudara kandung dan saudara seayahnya itu lebih, laki-lakinya lebih dari satu, perempuannya lebih dari satu, maka ketentuannya itu, jadi seluruh hartanya diwariskan kepada mereka semua, kepada saudara-saudaranya, dengan ketentuan falizakari mislu hazil unsayain. Seorang laki-laki, saudaranya yang laki-laki, baik seayah ataupun sekandung, itu dapat bagian lebih banyak atau senilai 2 kali lipat bagian saudara-saudara dia perempuan. Ibayyinullahu lakum ang tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Dan begitulah Allah menjelaskan kepada kita semua tentang pembagian waris ini, gitu ya, supaya kita tidak sesat. Kata Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu penjelasan tentang 3 ayat pokok yang menjelaskan tentang bagian warisan. Nah, sementara 3 ayat berikutnya, surat An-Nisa ayat 7, 75, Al-Anfal, dan Al-Ahzab 6, itu menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum saja. Di surat An-Nisa ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan, baik dia itu masih anak-anak atau sudah dewasa, gitu, mereka memiliki hak atau bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Lirijali walin nisa'i, kata Allah. Di sini tidak disebutkan usianya berapa, yang jelas laki-laki dan perempuan. Ayat ini turun memang berkenaan dengan pembagian harta warisan pada masa jahiliyah dulu, karena pada saat itu yang berhak mendapatkan warisan itu adalah laki-laki dewasa, gitu ya. Anak-anak dan wanita itu tidak dapat hak waris, bahkan konon katanya wanita diwariskan, gitu, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Alasannya karena wanita dan anak-anak itu tidak memiliki kontribusi dalam membela kehormatan keluarga. Nah, ayat ini menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan, baik dia itu masih kanak-kanak atau sudah dewasa, bagi mereka itu nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, memiliki hak terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya ketika mereka meninggal dunia, gitu ya. Mimma qala minhu au qasur, baik itu sedikit ataupun banyak, mafruḍa, tentunya dengan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan prinsip umumnya seperti surat An-Nisa 11 yang sudah dijelaskan sebelumnya,
itu lizzakari mislu hadzil unsayain. Itu prinsip umumnya. Laki-laki mendapatkan dua bagian dari seorang perempuan. Gitu. Artinya bagian laki-laki itu setara dengan dua bagian perempuan. Nah, sementara di surat Al-Anfal ayat 75 dan Al-Ahzab ayat 6 itu berbicara bahwa wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din. Orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan si pewaris itu lebih berhak gitu ya untuk menerima atau lebih berhak untuk menerima pelimpahan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris gitu. Karena pada saat dulu seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, jadi pada masa awal Islam, Nabi Muhammad itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Karena pada saat itu orang-orang Muhajirin hijrah ke Madinah meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Sehingga ketika para Muhajirin hijrah ke Madinah, gitu ya, orang-orang Mekah hijrah ke Madinah pada awal-awal Islam dulu, itu tidak bawa apa-apa kecuali apa yang dipakai oleh bajunya. Sehingga Rasulullah saat itu mempersaudarakan satu Muhajirin dengan satu Ansor. Dan mereka saling mewarisi. Nah, semenjak turun surat ayat-ayat tentang waris itu, di sini dikatakan, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan kekerabatan, gitu ya, hubungan darah, kata Allah, itu lebih berhak waris mewarisi satu sama lain. Fi kitabillah, sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran, minal mu'minina, daripada orang-orang mukmin, wal muhajirina, dan orang-orang muhajirin yang tidak memiliki hubungan darah. Ila antaf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali kalau mau berbuat baik tidak ada masalah gitu. Tapi dalam urusan waris gitu ya, ulur arham itu harus lebih diutamakan daripada orang-orang muslim atau orang kaum muhajirin pada umumnya pada saat itu gitu. Jadi semenjak turun ayat ini persaudaraan antara muhajirin dan ansor itu menjadi tidak berlaku dalam hal waris mewarisi. Jadi yang lebih berhak mendapatkan harta mereka itu adalah ulul arham atau kerabat yang mempunyai pertalian darah. Jadi sekali lagi yang memiliki pertautan darah atau kerabat itu lebih berhak untuk mendapatkan warisan selama bukan pembunuh, tidak beda agama, dan satu lagi itu bukan budak. Lalu kita lihat penjelasan terkait mawas ini dalam hadis. Hadis yang pertama itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Darqutni. Kata Rasulullah, ta'allamul fara'ida wa'allamuha fa innaha nisful ilmi. Kata Rasulullah, belajarlah kalian ilmu faraid dan ajarkanlah ilmu tersebut. Kenapa? Karena ilmu faraid itu adalah setengahnya ilmu. Wahwa yunsa, dan satu saat nanti gitu ya, ia akan dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yurfa'u min ummati, dan Rasul mengingatkan bahwa ilmu faraid itu adalah sesuatu yang atau ilmu yang pertama kali hilang atau dicabut dari umat Islam, kata Rasulullah. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad. Kata Rasul, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu, tidak menghilangkan ilmu secara tiba-tiba di tengah manusia. Tapi Rasulullah itu mencabut ilmu itu dengan yakbidul ilma biqabdil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tidak tersisa satupun dari ulama. Ittakhadan nasu ru'usan juhalat fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga
ketika manusia sudah menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka bertanya kepada pemimpin tersebut, maka pemimpin tersebut memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Jadi intinya, ilmu mawaris itu sangat penting. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah. Kesimpulannya, dua hadis yang tadi saya jelaskan, baik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, melalui kedua hadis itu, Rasulullah SAW mengingatkan pada kita akan pentingnya menguasai ilmu mawaris ini. Bahkan Rasul menyatakan ilmu mawaris ini setara dengan setengahnya ilmu. Bahkan ilmu ini adalah ilmu, kata Rasul, yang akan pertama kali dicabut dari umatku. Bahkan saat ini langka sekali sepertinya orang yang paham tentang ilmu mawaris ini. Makanya mari kita tumbuhkan kembali girah atau semangat untuk mempelajari ilmu ini. Karena sebetulnya tidak sulit. Toh yang dihafal cuma 3 ayat gitu ya. Karena di 3 ayat ini sudah dijelaskan secara detail. Persoalan-persoalan lainnya bisa kita ikuti gitu ya, pendapat-pendapat para ulama. Dan sayangnya banyak orang-orang yang salah persepsi terhadap aturan waris dalam Islam, terutama terkait prinsip umum seperti di surat An-Nisa ayat 11, "Lizzakari mislu hadzil unsayain." Laki-laki mendapatkan atau setara dengan 2 bagian seorang perempuan. Seorang perempuan itu setengah bagian dari seorang laki-laki. Jadi mereka melihat kok tidak adil, laki-laki perempuan kenapa tidak sama? Karena kalau mereka lihat sebab turun ayat ini, bagaimana dulu orang-orang jahiliyah memperlakukan perempuan, juga anak-anak dalam persoalan warisan. Mereka bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Dan semenjak Islam datang, justru wanita diangkat oleh Rasulullah dengan aturan syariatnya, sehingga dia berhak mendapatkan warisan. Justru itu hal yang harusnya menjadi sorotan. Dan kenapa lizzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki memperoleh bagian seperti satu orang laki-laki itu seperti bagian 2 orang perempuan, karena memang aturan Islam atau agama Islam, syariat Islam membebankan sesuatu kepada laki-laki seperti tidak seperti yang dibebankan kepada perempuan terkait pengelolaan harta gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kenapa bagian laki-laki 2 bagian perempuan? Walaupun di sini tidak dijelaskan alasannya apa. Cuma yang dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an terkait pembagian warisan itu, kata Allah, kita tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat untuk kita, kata Allah gitu ya. Di antara orang tua atau anak-anak kita itu kita tak tahu yang mana, Allah yang paling tahu gitu kan. Itu apa namanya yang diingatkan di surat An-Nisa ayat 11 itu di akhir ayat. Nah, para ulama paling tidak bisa mengambil kesimpulan dari merefleksi terhadap beragam ayat terkait kewajiban laki-laki selama hidupnya. Kesimpulannya begini, ada 5 alasan yang saya dapatkan dari pendapat beberapa ulama, terutama Muhammad Ali As-Sabuni. Kata mereka, yang pertama, alasan kenapa laki-laki itu 2 kali bagian perempuan, alasannya itu adalah yang pertama, segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan itu menjadi tanggung jawab laki-laki. Jadi laki-laki punya kewajiban untuk menanggung segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan. Baik itu kedua orang tuanya, ibu berarti ya, saudara perempuannya, anak perempuannya, itu tanggung jawab laki-laki. Itu yang pertama. Dan itu syariat mengharuskan seperti itu. Yang kedua, perempuan tidak dibebani kewajiban memberi nafkah pada siapapun. Jadi ketika perempuan dia sudah menikah, bekerja, penghasilannya itu untuk dirinya sendiri. Sementara suami bekerja, penghasilannya itu untuk membiayai, dan itu kewajiban. Gitu ya. Tapi kalau bagi perempuan yang menggunakan penghasilan untuk membiayai keluarga, itu keistimewaan gitu ya, bukan kewajiban. Dan dia tidak akan diberikan
tidak terhitung berdosa ketika perempuan itu tidak menggunakan uang yang dia miliki untuk membiayai kehidupan keluarganya. Dan yang ketiga, biaya hidup yang dikeluarkan laki-laki, demikian juga kewajiban jauh lebih besar. Jadi sehubungan dengan kewajiban tadi. Menanggung segala kebutuhan biaya hidup perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki. Yang keempat, dan ketika menikahi, ketika seorang perempuan, laki-laki itu wajib memberikan mahar. Sementara perempuan tidak wajib. Bukan tidak wajib, ya tidak. Mahar itu adalah kewajiban laki-laki. Walaupun Rasul mengatakan perempuan jangan terlalu mempersulit dalam urusan mahar. Kata Rasul, walau khatamun min hadidin. Walaupun cincin yang terbuat dari besi itu cukup untuk mahar. Asalkan perempuannya ridho. Dan yang terakhir, laki-laki wajib membiayai seluruh kebutuhan istri dan anak-anak. Sementara, sekali lagi, seorang perempuan tidak seperti itu. Jadi dua bagian laki-laki itu didistribusikan kepada beberapa kelompok. Sementara perempuan yang satu bagiannya itu untuk diri sendiri. Di samping nanti dia dapat bagian dari suaminya. Atau dari yang lainnya. Saya kira itu cukup untuk video kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.